Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana anak-anak kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, sebelum kita mulai materi tentang Cisco Introduction to Network, silakan salah satu pimpin untuk berdoa sehingga kegiatan kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Silakan. Sebelum mengawali jalan ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak semuanya. Nah, sebelum kita akan membahas tentang materi ini, saya mau tanya, uh, sebelumnya udah pernah nyobain Cisco belum? Udah ya? Udah pernah belajar tentang Cisco ya? Oke. Ada yang belum? Ada yang belum? Angkat tangan. Yang belum angkat tangan? Ada? Ya, semuanya udah pernah. Oke, kita akan coba bahas basicnya kembali. Barangkali ada di antara kalian beberapa masih. Oke, yang pertama kita akan belajar apa aja yang akan kita pelajari di sini tentang Cisco iOS, kemudian iOS navigation, the command structure, basic device configuration, safe configuration, port and address, configure IP addressing, dan verify connectivity. Oke, sekarang kita akan belajar tentang apa sih itu Cisco iOS. Jadi sama seperti pada sistem operasi pada komputer, gitu ya. Karena router ini juga ada yang nyebut sebagai komputer karena dia punya kecerdasan, dia punya hardware, dia punya OS gitu ya. Nah, di antaranya di sini ada hardware itu sendiri, kemudian kernel, kemudian ada shell. Nah, shell ini yang nantinya akan kita remote sebagai user. Kemudian GUI. Jadi kita pengenalan kembali dengan GUI atau Graphical User Interface. Contohnya ada Windows, Mac OS, gitu ya, Linux, KDE, Apple iOS, dan seterusnya. Nah, ini kalau kita pakai Windows. Nah, terus apa tujuan dari OS? OS ini fungsinya memungkinkan para user atau pemakai untuk menggunakan mouse untuk melakukan selection atau menjalankan program, kemudian menginputkan open base gitu ya, kemudian melihat outputnya di dalam sebuah monitor. Nah, ada lagi yang namanya CLI, Command Line Interface. Nah, salah satu contohnya ini di Cisco iOS, bisa di switch atau di router, yaitu memungkinkan seorang network engineer untuk melakukan yang pertama menggunakan keyboard untuk menjalankan program yang berbasis CLI, kemudian menggunakan keyboard untuk menuliskan komen-komen dan melihat output pada monitor. Nah, gimana untuk iOS ini? Kita yang pertama harus terdaftar dulu di Cisco ya. Nah, kita di sini di tab download. Jadi kalau kita lihat ini, kalau di kalian udah apa namanya, udah download, itu sebenarnya ada resource ya. Ya, ada resource untuk kita download paket tracer. Nah, kalau di sini kita misal kita bisa download di sini. Ya, memang lebih enak kalau kita
apa namanya, udah punya user di sini gitu ya. Jadi kita juga bisa pelajari apa sih itu paket tracer dan cara penggunaannya. Kemudian kita bisa download paket tracer itu, cari-cari di internet gitu ya, banyak sebenarnya. Nah ini ada juga nih paket tracer. Nah apakah hanya di paket tracer saja Cisco itu bisa dijalankan? Selain di paket tracer, kita juga bisa menggunakan yang namanya CMS ya. Nah, CML, CML ya, Cisco Modeling Labs. Nah ini sifatnya online di sini. Kita bisa purchase dulu. Ya, ini berbayar, ya, tapi lebih komplit. Tapi seingat saya ini bisa yang mode free itu ada, ya, tapi hanya berapa jam nanti harus request lagi. Nah kita juga bisa pakai pihak ketiga, contohnya seperti GMS3, ya GMS3. Nah, ini di sini kita bisa belajar Cisco secara virtual. Kemudian ada lagi EVNG. Ini juga untuk simulasi. Di situ juga sudah ada IO Cisco-nya. Cuman sementara ini yang paling ringan itu sih paket tracer. Ini paling ringan, mendekati dengan config Cisco aslinya. Cuman ada beberapa fitur, contohnya misal ketika kita membahas materi yang advance gitu, nah itu paket tracer ini tidak bisa untuk melakukan itu. Maka kita bisa pakai software simulator lainnya, contohnya kayak Dentistry, FNG ini, atau kalau punya duit ya pakai CFL. Ya, kalau punya duit kan. Ya, berikutnya gimana cara mengakses Cisco? Nah, yang pertama kita bisa menggunakan konsol. Nah, kalau kalian lihat ke depan dulu sebentar, ini ada alat ya. Di sini kita punya switch aplikasi Catalyst 2960, atau mungkin saya pernah tunjukkan di situ switch. Nah, kita lihat. Nah, ini kalau bentuk fisiknya si Cisco. Nah, ini ada di belakangnya itu kabel konsol. Jadi di sebelah sana kabel konsol. Nah, kalau kita pakai konsol itu connect-nya ke sini. Tapi kalau kita tadi ada apa, secure shell dan telnet, kita bisa pakai yang fast Ethernet atau mungkin gigabit Ethernet gitu kan. Jadi kalau ini contohnya sih fast Ethernet. Kita coba, nah kabelnya konsol itu kayak gimana? Nah contohnya kayak gini kabel konsol. Nah contohnya ini. Ini yang model baru sudah ada RJ45. Kalau kita lihat tadi di Cisco-nya memang connect-nya ini ya kayak RJ45 gitu. Nah, cuman connect ke PC-nya itu pakai serial email. Makanya biasanya nanti ada converter lagi serial kayak gini ke USB. Nah, baru USB-nya nancep ke komputer. Nah, cuman ada beberapa vendor yang sudah menyediakan langsung to USB. Jadi kita nggak dua kali kerja. Nah, nanti kapan-kapan kita akan coba praktekin gimana sih connecting ke Cisco Real Device, gitu kan? Kalian belum pernah nyobain kan? Connect Cisco Real Device-nya. Nah, kita akan coba nanti connect ke Real Device. Insya Allah ada ini alat-alatnya ini. Kemudian
Secure Shell sama Telnet. Nah, keduanya sama-sama aplikasi untuk remote ya. Jadi kalau kita mungkin pakai vendor lain gitu, atau kita mau connect ke Linux, pernah connect ke Linux pakai SSH ya? Pernah ya? Perintahnya ya Pak, SSH user add IP-nya gitu kan. Nah, di Cisco juga mendukung itu. Ada SSH, ada Telnet. Yang mana Telnet ini sifatnya kurang secure ya. Yang lebih secure kita pakai SSH. Nah, kita bisa gunakan putih, ada Terraform, ada Secure CRT. Kalau Windows sekarang ingat saya ke SSH itu udah bisa. Tapi yang ke serialnya ini perlu aplikasi contohnya kayak si putih. Jadi kalau pakai Telnet ya Telnet SSH. Nah nanti kalau pakai konsol kita pilihnya yang serial. Gitu. Oke. Ini kalau pakai Terraform, ini kalau pakai Secure CRT. Paling yang paling familiar ini apa tuh? Putih ya. Download gampang, nggak bayar, ringan. Oh, kalau kita orang Indonesia gratis itu is everything. Oke, sekarang kita coba. Ya, kita coba gambarkan. Which access method will be most appropriate if you are in the equipment room with a new suite that needs to be configured? Jadi metode akses yang mana yang bisa kita lebih pilih jika kita berada di ruang equipment, ya, ruang alat dengan suite yang baru dan perlu dikonfigur. Yang mana kira-kira? Apa? Apa? Yang jawab konsol? Enggak ada? Oke, yang lain? Oke, konsol ya, kita coba konsol. Oke. Terus, which access method will be more appropriate if your manager gave you a special title and told you to use it to configure the switch? Special kabel. Yang mana? Hah? Ya? Ayo? Gak apa-apa, salah, gak masalah. Oke, Afrizer mungkin bisa open mic. Yang mana Afrizer? Yang konsol, yang ini. Oke. Kemudian, which access method will be the most appropriate in band access to the iOS over a network connection? Menggunakan koneksi jaringan. Yang mana? SSH atau Telnet. Oke. Nanti kita cek, ada yang untuk ceknya. Jangan khawatir. Which access method will be the most appropriate if you call your manager to tell him you cannot access your router in another city over the internet, and he provide you with the information to access the router through a telephone connection. Kabel telepon. Yang mana? Tahu kabel telepon ya? Pernah lihat kabel telepon ya? Oh, zaman dulu belum tahu ya. Ya, hampir mirip RJ45 tapi pakai kabelnya lebih kecil. Ya, kita coba cek ya. Ya, benar semua kan. Oke, berarti udah paham ya. Ya, sekarang kita iOS navigation. Nanti kita akan coba praktekin. Oke, kita ke sini sekarang. Kita coba ke suite. Kita ke config, ke CLI ya. Kelihatan ya? Di situ kelihatan ya, kecil banget ya. Oke, kita enter. Gimana jadi ini?
Bentar. Nggak bisa lebih kecil ya? Oke, tapi di akhir kalian kelihatan? Enggak. Wajib. Gimana cara tanya aja, nggak tahu. Oke. Yang mana? Ya, kecil banget. Nah, yang ini belum terbesar ini ya. Nah, kalau yang ini gimana? Biasanya sih mau deh. Oke. Bismillah ya, mudah-mudahan kelihatan nih. Wajib banget. Aku oke, saya pakai ini aja lah Pak gitu. Zoom in sama dengan nah, kelihatan ya? Kelihatan nggak? Lebih gede dari tadi ya? Oke, kelihatan? Kelihatan? Oke. Ya, kita akan posisi di sini kita berada di user mode ya. Ya, ini tandanya di sini ada kurung apa itu? Lebih besar dari. Nah, ini kita di user mode. Nah, kita kalau pengen tahu apa aja di user mode yang bisa dilihat, kita bisa pakai tanda tanya. Ini adalah perintah-perintah yang ada di user mode. Ya. Oke. Kemudian kalau kita mau masuk ke privilege mode, nah ini kalau di Linux kita kayak kita masuk ke root gitu ya. Nah kita bisa ketikkan N itu singkatan dari enable. Ya, ya enable. Nah, atau kita bisa singkat in. Kalau kita ada tanda tanya sudah ada cekar, ini artinya kita boleh enter. Nah ini kita berada di mode apa tadi? Privilege mode. Nah ini kalau kita lihat perintah-perintahnya apa aja yang bisa dibuka. Di sini ada namanya clear clock dan seterusnya. Oke, saya kembalikan ke tampilan normal dulu. Oke, user mode, ada privilege mode. Oke, kemudian untuk akses ke Cisco-nya itu kita bisa pakai line configuration dan interface configuration. Biasanya kalau kita seringnya mungkin prakteknya pakai yang interface, jarang yang pakai line ya, jarang yang pakai console. Tapi sebenarnya ini bisa digunakan. Ya. Oke, video.
Nanti aja kita coba, masih penasaran ini mau perbesar. Ada yang tahu untuk memperbesar tampilan ini pakai apa? Hah? Apa? Apa ya? Oh, Magnifier. Ya kalau itu saya juga pakai itu. Maksud saya ini di dalam ini kan saya ada. Ya saya bisa diperbesar. Ya ini. Apa ya? Ya udah sementara jadi dulu ya. Oke. Jadi gimana? Oh di paket rasanya. Bentar. Oke. Yang apa? Oh, preference. Dan oke, server apa? Tidak sama di sini. Preference. Oke. Nih. Ya. Oke, kita coba. Dapat aja. Oh, berbeda. Nah. Dapat nih. Ya udah, pakai Leticia aja. Ketik teks. So, lebih kecil tadi. Oke lah. Mana suitnya? Suitnya hilang ya. Karena kecil tadi ya. Nah, ini ketemu. Nah, gini loh maksudnya. Oke, kelihatan kan? Ya, jadi makasih ya tadi dapat. Jadi ke option terus di pilih fontnya saya pilih yang 20 biar kelihatan. Oke, saya ulang. Jadi kita bisa pakai exit ya untuk kembali ke user mode, atau kita juga bisa pakai yang namanya disable. Jadi kebalikannya enable itu disable. Nah ini si user mode. Kalau kita mau ke privilege mode, kita bisa ketika enable atau en bilangnya. Nah kalau kita kepingin ke global configure, kita bisa configure terminal. Configure terminal. Ya. Kita cek. Kita juga bisa ketikkan config. Nah, seperti ini.
Kalau kita kepingin kembali langsung ke privilege, kita bisa satu-satu misalkan pakai exit, gitu ya. Atau contohnya misal const, terus kita misal interface fa 0/0 gitu. Interface number. Oke, 0. Nah, kita bisa pakai tanda tanya ya. Kita bisa pakai tanda tanya untuk perintah-perintah berikutnya apa. Nah, ini kita kalau mau kembali ke privilege mode, kita bisa pakai exit satu-satu kayak ini, atau kita bisa pakai Ctrl Z atau N. Nah, N itu sama dengan Ctrl Z. Nah, jadi kita langsung kembali ke sini. Nah, ini salah satu cara kita ke sana. Oke. Nah, kalau kita misalkan mainnya pakai konsol, ya sama ya. Oke. Kita juga bisa ketika konsol. Oh, kita di sini perintahnya. Contohnya di sini. Oh, library. Kita masuk ke global configuration. Global configuration tadi perintahnya apa? Const ya. Kemudian kita bisa line console 0. Nah, kita ke konsol. Nah, ini catatan kalau kita masuknya lewat konsol yang ini tadi. Ini ya, line configuration. Ada lagi ya configuration seperti tadi. Kita exit dulu. Ya, kita misalkan mau ke int fa 0/0. Jadi interface asal oke. Apa itu? Ya, contohnya yang gini. Kita pakainya yang interface. Oke. Ya, sekarang saya mau siapa ya? User, mana user? Oke, sekarang user. Kira-kira perintah apa yang harus saya ketikkan ke sini biar ini mau masuk ke privilege mode. Apa? Ya, perintah komplitnya enable ya. Ya, kita sudah masuk ke privilege mode. Sekarang kita ingin kembali ke user mode. Ketika perintah apa? Disable. Selain disable kita bisa pakai apa? Tadi keluar satu persatu tadi kita bisa pakai exit. Oke, cuman kalau di sini mintanya pas kebetulan pakai disable aja. Oke. Sekarang kita coba jawab quiz. Which iOS mode allow access to all command and feature? Yang mana? Yang bisa akses semuanya.
Yang tadi kayak root tadi, yang mana? Privilege, except one. Which IS mode are you in if the switch config prompt is displayed? Jadi ada switch, ada config-nya, ada pattern. Berarti di yang mana? Kalau masuk config biasanya kita ketika perintah apa? Conf stay. Nah itu masuk ke global. Kalau hanya switch pattern berarti masuk ke privilege. Kalau switch kurung buka lebih besar dari yang user. Which IS mode are you in if the switch? Nah, ini baru saya tanya. Yang mana? User. Okay. Which two command will return you to the privilege except from regardless of the configuration mode you are in. Jadi misalkan saya masih ada di config, terus tiba-tiba ingin kembali ke privilege. Tadi sudah saya demoin, yang mana? N sama kontrol. Ya, kita cek. Iya, benar. Keren. Masih teori ya ini ya. Woi, hari ini gue basic device. Oke. Nah, cara ngetiknya adalah switch itu adalah prompt. Kemudian comment. Setelah tulisan ini adalah comment. Kemudian keyword atau argumennya. Misal show IP protocol atau show interface brief. Jadi show adalah comment, interface adalah keyword, briefnya adalah argumen. Mirip di Linux gitu ya. Nah, keyword spesifik parameter defined in the operating system. Contohnya IP protokol. Kalau argumen itu IP-nya berapa? Itu contohnya penggunaan si argumen. Oke. Kayak ping itu berarti apa? Ping tracer itu berarti apa? Masalah. Pernah melakukan ping? Pernah. Berarti masuk apa ping? Komen. Tracer? Komen juga. Kenapa? Karena dia diketikkan setelah prompt. Ya. Contohnya misal ini. Nah, kita lihat ada nggak perintah kita lihat. Nah, ping berarti dia adalah comment. Kalau kita ingin tahu, tinggal tanda tanya saja. Ada nggak perintah ping? Nah, berarti ping ini adalah comment. Baru kalau seperti ini, ping 192.168.131. Pingnya apa? Pingnya apa? Comment. 192-nya keyword atau argumen tadi, yang argumen ya. Kalau keyword lebih ke apa namanya, perintah berikutnya. Kalau si argumen ini isiannya seperti apa? Oke, berikutnya oke. Penggunaan pendatanya bisa dipahami ya? Bisa dipahami? Oke. Nah ini kita ada lagi shortcut tab. Misalkan kita ngetikkan nama, jadi, tapi nggak boleh ambigu ya. Misalkan P. Nah kita P mau tulisannya lengkap. Nah kita langsung tab, dia bisa aktif. Karena di perintah ini P-nya cuma satu. Beda lagi kalau cuma D. Nah bingung dia. Karena yang awalnya D ada debug, delete, dir, disable. Nah kalau pengen tahu D lengkapnya apa, dia tanya. Pilih yang mana nih? Debug, ya tinggal E, tab. Oh ternyata yang DE ada dua, debug sama delete. Kalau B kita tab, dia akan
autocomplete. Ya, hal-hal seperti ini di command line, baik nanti Anda mau di Cisco, mau di Linux, atau mau di cloud ya, hal-hal seperti ini digunakan untuk kita biar minimal typo. Jadi biar nggak gampang typo, gunakan kemudahan-kemudahan seperti ini. Kemudian backspace menghapus, Ctrl D ini bisa menghapus karakter juga, Ctrl K ini menghapus semua. Ini di Linux sebenarnya. Ctrl K. Ya, nanti bisa dicoba. Ini karena saya di mana? Mac agak sedikit berbeda. Kalau mau ke awal, biasanya kan kita kalau perintahnya panjang gitu, kita geser ke kiri gitu ya. Ya, buahnya banget itu kita geser ke kiri. Nah, kita bisa gunakan Ctrl A. Sekarang kita lanjutkan materi berikutnya, itu terkait dengan ini ya, shortcutnya. Berikutnya, oke, kita ada satu contoh. Ya, permintaannya yang pertama, klik the connection icon, the one. Oke, saya nanti akan tunjukin dan kalian mungkin bisa bantu saya nanti di situ ya. Oke, saya coba close dulu. Oke, nah skenario-nya, establish basic connection. Connect PC1 to S1 using console kabel. Nah, yang mana? Berarti kita ke gambar kabel ini, kita pakai yang konsol. Jadi PC1, berarti tanggepin kemana? RS232 ke S1-nya yang mana? Konsol. Oke. Ini udah. Berikutnya, oke, kalau kita lihat di sini ya, PC sudah di set IP-nya 192.168.10.5. Oke. Kemudian kalau kita tuju ke switch-nya, bentar banget. Dia up lewatnya VLAN. Oke, jadi dari setup VLAN ya. Klik PC1 dan select the desktop tab. Klik di terminal application. Ya. Kemudian kita diminta masuk ke si mana? Switch-nya dengan cara kita ke terminal. Nah, kalau ini asumsinya kita pakai putih ya untuk masuk ke serial. Ya. Enter. Pakai apa kalau ke
Sekarang kita berada di mode apa? User mode ya. Mau ke privilege mode berarti keterangan perintah and kalau ke global ketika perintah oke. Eksplorasi model ini udah semua ini udah kita cobain semua ya tadi ya. Nah ini kita show clock aja lah. Show clock. Show clock. Cocok ya. 13. Oh tahun 93. Karena iOS-nya mungkin diciptakan tahun segitu ya. Kita coba ketikkan clock ya incomplete parameter karena apa belum cukup. Jadi perintahnya harusnya clock misalkan set jam berapa 12:42:00. Wah, incomplete juga. Kita tanda-tanya tanggalin tanggal berapa? 14 bulan 03 ya berarti. Berarti ya bahasa Inggrisnya March tahun 2024. Nah ini baru benar. Ternyata kalau kita show clock tidak sesuai. Ini sudah saya jelasin. Kita lanjut ya. Nah, kita masuk sekarang baru ke basic device. Ya, misal kita di sini ada suite lantai 1, suite lantai 2, suite lantai 3, terus kita ada administrator di sini. Nah, maka nanti akan ada tanda silang ini, artinya kita bisa klik sebanyak kita mau. Oke. Terus kita pakai kabel. Nah, kira-kira kabelnya pakai apa? Switch ketemu switch sesama perangkat berarti pakainya cross ya. Misal kita taruh 24 yang ini 23 ke 24. Nah, lampunya berwarna kuning ini artinya dia masih proses. Karena ini simulator, kita bisa percepat dengan forward sampai warnanya hijau. Oke. Kemudian kita pilih salah satu PC di sini. Kita pilih salah satu PC. Nah, coba ya, kita udah connect ke switch. Nah, apa yang akan kita gunakan? Kita akan merubah hostnya. Masuk ke sini dulu, global configuration. Kita akan rubah hostnya menjadi SW1. Oke. Silakan. Ini mungkin saya akan coba ya, karena kita belum pakai SSL.
SW2 atau gini aja yang paling sederhana ya. Kita remote pakai biasanya ada satu-satu gitu nih. Kemudian oke, tinggal yang ke sini ya. Kita label kemudian kita kasih hostname. Oke, sehingga kalau kita sort sekarang SW ini harusnya udah punya nama yang berbeda-beda. Di sini tadi adalah SW1 ya. Kemudian yang di sini adalah SW2. Dan yang terakhir adalah SW3. Oke, coba lakukan ini dulu. Abrizal sudah? Ya, Abrizal coba Prism. Bisa nggak Prism? Ya, coba Prism. Ya, saya. Beberapa fitur aja, oke, terus. Lalu nama dosennya yang akan nama dosen dari Oke, udah ya. Oke, ada yang belum? Sudah semua? Oke, udah paham ya? Oke, kalau udah paham, saya lanjut yang sekarang ini materi kita di pertemuan ini, yaitu tentang password, materi akhir. Nanti yang selanjutnya kita lanjutin minggu depan. Oke, password. Jadi password ini kita gunakan ketika masuk ke sana tadi itu dia ada passwordnya. Nah, contohnya ini misal di sini nih. Shift ya. Sebelum ke sana ada beberapa aturan pemberian password ya. Password kehidupannya gunakan password yang mana lebih dari 8 karakter. Jadi panjangnya kalau bisa minimal 8. Use combination upper and lower case letter, number, special character. Artinya nggak boleh hanya angka saja atau huruf saja. Nah ini supaya password kita aman. Avoid using the same password for all device. Jadi hindari menggunakan password yang sama pada semua perangkat. Jadi jangan menggunakan kata-kata yang mudah ditebak.
Misalkan nama kamu Ikrom, terus passwordnya Ikrom, nah itu udah di depan. Ya. Oke, kita prakteknya yang simpel-simpel aja, jangan yang sulit-sulit. Biasanya gampang ngalian, iya kan? Oke. Nah, sekarang kita akan coba, misal di apa SW1 kita akan kasih konsolnya nanti sebuah password. Jadi misal kita caranya masuk ke global config dulu, kemudian kita akan masuk ke konsol, ya, line konsol node. Kemudian konsolnya akan kita kasih password, misalkan nama gitu ya, atau TKJ gitu, TKJ. Ya. Sekarang kita coba dari sini tadi basic 0, ini di SD1. Kita akan coba close. Sekarang kita akan coba terminal. Ini kita oke, tadi ini sekarang password TKJ. Ya, ini masih berlakuan. Ya, ini belum. Kenapa kok belum? Karena tadi kita cuma kasih password ke dia, tapi kita belum berikan login. Kalau kita lihat, show tanggal. Ini hostname-nya udah kita rubah. Kita lihat hostname-nya udah kita rubah. Terus bilang, nah konsolnya udah dikasih password, tapi belum kita manfaatkan untuk login, makanya dia tetap ada. Kita coba sekarang sama ya tadi config. Tadi yang kurang adalah kita ke line apa sih tadi, konsol 0, password tadi udah, yang belum adalah kita gunakan untuk dia login. Ya. Sekarang kalau kita exit, kita show run lagi. Selanjutnya kita lihat di sini di bagian, nah ini sudah ada login. Sekarang kita akan coba harusnya langsung bisa. Ya. Tak mau ini. Baik. Nah ini masuk password. Ya. Passwordnya apa tadi? Kaki. Oke. Kaki. Baru kesininya kita bisa masuk. Jadi kalau kita ini close, ya kita coba klik lagi, connect. Oh, ini yang terakhir tadi. Ya dia harus masukin password. Kita ke sini juga masukin password. Nah itu kita ngasih password ke apa namanya, konsol ya, line konsol. Kemudian kalau ini tadi kan kita ke sini hanya untuk konsolnya yang ada passwordnya.
ya kan? Nah, pertanyaannya, masuk ke suite-nya, masuk ke sininya, di password nggak? Nah, padahal aman nggak itu? Nggak aman. Kalian kalau ke root-nya ada passwordnya? Ada. Ya, kita bisa berikan dia password untuk ke privilege mode-nya dengan cara menggunakan perintah enable secret. PKC yang ini kids. Sekarang kita akan passwordnya tadi apa? PKJ. Sekarang kita N. Nah, dia ada password lagi. Masuk ke privilege mode. Nah, ini kalau kita show run sekarang, nah ini ada secret. Ya, ada secret. Nah, secretnya level 5 pakai MD5. Nah, makanya tadi kenapa kok kita butuhnya 8 karakter, kita coba untuk decrypt Cisco password level 5. Coba. Oke, kita coba mana ini ya. Ini kan yang dienkripsi sama dia. Kita copy. Tadi passwordnya kids ya. Makanya kenapa tadi minimal 8 karakter. Tak muncul. Nggak mau kebaca berarti. Karena 4 karakter tadi. Nggak mau. Oh, ini panjang ketiga. Boleh gitu. Karena tadi kita cuma tulisannya kids gitu aja kan. Ya, berarti kalau kita coba ya, kita coba timpa. Tadi nggak boleh huruf sama angka aja gitu kan. Constraint apa tadi enable. Nah, di Cisco juga perintah terakhir itu merubah perintah sebelumnya. Tadi kan enable secretnya yang awal pakai kids ya. Sekarang kita akan enable secretnya 1, 2, 3. Oke, to show run. Ini kita copy. Ya, kelamaan soalnya ini. Bisa nggak? Ini pakai teknik namanya brute force ya. Coba-coba. Ya, sambil nunggu, sambil kita jelasin berikutnya. Ya. Nanti kelamaan. Ini dia masuk proses. Oke. Jadi ada 2 tadi. Yang pertama mengamankan line-nya, yang kedua mengamankan privilege mode-nya. Nah, kita bisa gunakan password dan kita bisa gunakan yang namanya secret. Apa bedanya password sama si secret? Kita lihat secret itu di enkripsi. Sedangkan password di enkripsinya. Artinya kalau orang nggak sengaja nangkep ini, ketahuan nggak passwordnya?
Nah, itu ketahuan. Makanya itu cukup tidak aman ya kalau menggunakan si password. Oke, yang terakhir adalah encrypt password. Ya, encrypt password. Tadi kalau kita lihat di sini masih pakai apa ya? TKJ. Nggak kelihatan nih, TKJ-nya masih terlihat ya. Ya, sekarang kita akan coba si enkripsi ini supaya kita bisa mengenkripsi ini biar terlihatnya nggak seperti ini, vulgar kayak gini. Dengan cara perintah service password encryption. Ya, kita ulangi do show run. Oke, yang ini jelas ya, tadi udah dienkripsi. Kemudian, nah, dienkripsinya. Walaupun enkripsinya pakai level 7. Level 7 ini lebih mudah dicek ketimbang yang apa level 5 tadi. Ya, kita coba. Ini nggak selesai-selesai. Masih nanti ya. Kita coba pakai yang level 7. Oh, ini yang level 7. Ya, langsung ketemu. TKJ ya. Jadi jangan gunakan with password. Yang level 5 tadi jauh lebih lama enkripsinya. Oke, semakin tinggi metode enkripsinya, dekripsinya akan semakin sulit. Makanya tadi kalau bilangannya 8 itu akan lebih lama. Tapi kalau cuma 3 digit itu akan cepat. Oke, sekarang apa lagi yang belum? Oh iya, ada satu lagi tadi kita konsul ya. Ada satu lagi namanya virtual terminal atau VTY. Ya. Jadi kalau di Linux kalian pernah, kalau di Linux namanya TTY. Jadi nanti kalau kalian tekan F1 itu terminal virtual 1, TTY 2 terminal virtual 2 dan seterusnya. Nah, fungsinya apa? Kalau kita akses di TTY 1 dan akses di TTY 2, kita bisa beda proses. Misal di TTY 1 kita ngerjain konfigurasi IP. TTY 2 kita ngerjain apa? DNS server. Nah, contoh sederhananya kayak gini lah. Contoh sederhananya kayak gini. Misal nih, saya punya terminal 1. Nah, anggap aja ini VTY 1 atau TTY 1 kalau di Linux. Kemudian saya mau tambah tab di sini. Nah, tambah tab lagi. Gitu. Misalkan di sini saya perintahnya sekarang lagi ngeprint. Di sini saya perintahnya lagi ls. Di sini saya perintahnya lagi history. Nah, bisa beda-beda kan? Nah, kalau di Cisco kita kenalnya bukan TTY tapi VTY, virtual terminal. Nah, caranya gimana untuk membuat virtual terminal? Di sini virtual terminalnya kalau kita lihat sudah ada login ya 0 sampai 4 dan 5 sampai 15, tapi belum ada yang namanya password. Nah, nanti ini ada level-levelnya ya. Kalau VTY 15 itu bisanya full access untuk operate si Cisco-nya. Nah, sekarang kita akan coba tadi apa? Ke VTY ya. Berarti line VTY 0 sampai 15. Ya, karena tadi sudah login, berarti sekarang kita ke password.
Misalkan apa? Kids 2 tadi passwordnya 2. Oke. Launching karena tadi udah. Sekarang kita coba kita show run. Kita lihat PTY-nya apakah sudah ada passwordnya? Sudah ada. Nah, karena tadi kita sudah main encrypt password, maka si 2 tadi di-encrypt menjadi ini. Tapi sekali lagi pakai level berapa ini? 7. Yang ini masih sangat mudah untuk di-crack, di-decrypt lah istilahnya. Nah, 2. Ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Tadi apa ya? Tekan sini. Oke, itu yang berikutnya kita akan ada banner message ya. Jadi yang ke mana? SSH itu kita akan bahas minggu pertemuan berikutnya. Yang ini kita fokus ke apa tadi? Konsol ya, konsol live, kemudian tadi privilege mode. Nah sekarang zero ya. Sekarang kita ada lagi namanya banner ya. Banner namanya biasanya kalau kita login itu kan ada selamat datang gitu kan. Nah kita akan bikin pakai banner itu pakai namanya perintah MOTD ya. Banner MOTD. Nah harus diapit oleh sesuatu yang tidak ada di kata-kata itu. Misalkan saya pengapitnya huruf A. Nah ini kalau saya ketikkan di mana terus lagi, maka nanti ketika kita login, nah akhirnya dim. Kenapa? Karena pengapitnya tadi menggunakan huruf A, sehingga begitu huruf keempat dimma A itu dianggap sebagai kayak komen gitu ya. Nah jadi kita perlu menggunakan pengapit yang tidak ada di tulisan itu. Contohnya ya, contohnya banner MOTD misalkan tanda pagar selamat datang ke sistem kami ya. Kita akan coba nah tulisannya selamat datang ke sistem. Nah itu yang namanya banner. Oke kita coba passwordnya tadi di 10 keluarga ya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Atau kita langsung coba aja? Langsung coba. Ya. Sekarang kita, oh ya, satu lagi saya terlupa, yaitu
akses VTY tadi ya, VTY-nya kan sudah kita buat tapi belum kita coba. Nah, biasanya VTY ini digunakan untuk akses lewat si SSH atau telnet. Nah, karena di sini kita switch ya, kita akan coba kasih IP ke VLAN 1 aja karena defaultnya kan VLAN 1 ya, kalau switch belum bisa ke VLAN. INT VLAN 1. Kita kasih IP address misal 192.168.2.1 255.255.255.0. So, Duso IP Duso IP interface VLAN 1. Ya, kalau kita lihat IP-nya di 2.1. Sekarang kita tinggal setup si PC ini. Ya, ini tapi belum kita tancapkan kan dari kabelnya. Berarti pakai kabel apa? Straight ya. Dari sini ke misal pas Ethernet 1. Kita cek IP-nya 192.168.2.2 karena yang switch tadi 2.1. Kita coba ping 192.168.2.1. Kita coba percepat prosesnya. Tidak mau. Clear ya saya. Sudah. 2.2. Oke. Ini ke VLAN. Aduh, cepet banget sih. VLAN 1 IP-nya 2.1. 2.1. Ini 2.2. Oh, anggapannya gini ya, VLAN-nya di konsol. Bentar. IP. Oke. Kalau gitu yang saya kasih IP ini aja. INT data 0/0. INT apa yang belum? Interface bukannya dari 0 ya, mulainya 01. Oh, 01. 00 nggak ada ternyata. Oke, saya kasih IP address-nya tadi. IP gini aja. Yang dikasih IP karena harus si IP-nya. Sorry, jadi kita ke VLAN 1. Oh, sorry, clear. INT FA01 switch port mode access switch port access VLAN 1. Oke. Looping 2.2.
Apa ya? Tadi benar nancep ke situ kan? FA01, FA00. Duso interface, Duso IP interface 3. Yes. Ya, ini. Oke lah, lihat minggu depan daripada lama ya. Sekarang tugas kalian ini terakhir, silakan berikan akses ke mana tadi, konsol ya. Ke konsol itu ada passwordnya. Kita buat sepakatan. Passwordnya tulisan di mana? Oh ini. Ya, untuk konsol passwordnya kita sepakati TKG ya, TKG X ya. X itu nomor switchnya. Jadi kalau switch 1 ya berarti TKG 1, kalau switch 2 TKG 2. Kemudian untuk privilege mode-nya itu adalah kids X ya, sama. Dan terakhir adalah VTY-nya itu adalah 1, 2, 3. Oke, silakan dicoba. Setelah itu nanti kita cross check baru kita bisa selesaikan materi. Oh, tadi saya belum nyalakan interface-nya. Oke, satu lagi ya, saya kelewat. Satu lagi ya, sebelum kalian praktek. Nanti kalau barangkali mau nyoba yang virtualnya ya. Jadi tadi saya itu masalahnya belum saya aktifkan si VLAN-nya. Kalau kita lihat di sini, VLAN-nya up tapi di sini down. Nah, kenapa kok down? Karena saya belum ketikkan perintah no sh. Jadi tadi caranya, saya ulang ya. Kita ke conf, kemudian kemana? int VLAN 1. Kemudian kita kasih IP address tadi, IP address 192.168.2.1, subnet max-nya 255.255.255.0. Nah, yang terakhir harusnya saya no shutdown. Jadi dia aktif. Kalau kita cek do show IP int VLAN gitu. Ya. Do show IP interface 3. Oke. Nah, kita cek sekarang up. Nah, begitu saya ping do ping 192.168.2.2 IP-nya basic dia. Nah, kalau reply bentuknya gini, seru-serunya. Sehingga kalau saya cek di sini, sekarang kita coba ping lagi, dia mau akses ke sana. Nah, berikutnya kita tinggal remote ke sana pakai si SSH atau pakai si tunnel. Oke. Nah, itu aja tambahnya. Silakan dilanjut. Ya, misal ini saya telnet tadi IP-nya 192.168.1.2.1, dan saya sudah bisa masuk. Brian bisa share screen? Bisa share screen?
Bisa nggak? Oke, kamu ke konfigmu, dia Cisco. Ya, ini punyanya si Brian. Aduh, kecil banget ya. Option tadi digedein aja tampilannya. Oke, option. Preference. Atas sendiri tuh. Option, preference. Pilih yang gedein. Nah, yang bawah juga. Yang bawah. Nah, yang atas boleh agak gedein dikit. Oke, hook gitu aja. Nah, mantap. Oke, gede banget ya. Ya, silakan dilanjut. Jadi, apa bedanya password sama secret? Kalau password, kebaliknya. Kalau password, nggak ada enkripsi. Kalau secret, ada enkripsinya. Nah, untuk mengatasi itu, kita bisa gunakan service encryption tadi. Ya, untuk ini, secret ya. Ada yang udah selesai? Yang secretnya udah ada? Service, tanda tanya aja kalau lupa. Spasi itu. Service kayaknya di config. Exit dulu, exit dulu. EX gitu aja. Service. Oh, enggak. Tanda tanya. Spasi. Tanda tanya. Service spasi tanda tanya. Nah, itu. Yang password. Nah, oke. Ya, enter. Oke. Bisa dicek pakai do show run ya. Do SHRU spasi RU. Ya, coba enter. Udah kayak enkripsi bro. Terus
Nah, data encryption. Ya, loginnya belum ada. Makanya tadi nggak muncul. Jadi di konsol tadi yang di setup apa? Kita masuk ke konsolnya dulu, kita ketikkan login supaya kita mengaktifkan fungsi login. Yang kedua kita kasih password. Line konsol 0 dong. Login. Nah, sekarang kalau kamu exit harusnya udah masuk password. Langsung N aja. Wah, oke. Bentar. Nah, password. Nah, cuman ke sini belum. Nah, gimana supaya ke privilege mode-nya dikasih password? Pakai secret tadi. Constay dulu. Oke, enable secret. Nah, secretnya apa? Passwordnya apa? Tadi ada yang permintaan ya, kids egg. Kids egg. Nah, oke. Sekarang kalau exit pakai N aja biar langsung keluar EN di exit. Oke. Ya, mau ya. Oke, selain Brian ada yang mau ada yang mau mencoba show yang dimiliki yang cewek-cewek? Ada salah satu aja? Yang cewek? Vestia? Oke, bisa share. Entire screen ya? Yang entire screen. Ada nggak? Pilihannya apa? Coba nggak kelihatan di sini. Ya, tuh. Yang entire. Nah. Oke, ini miliknya Desti. Yang SW3 aja coba. SW2 atau SW3? SW3 mulai dari ini udah ya. Coba diuji coba aja. Exit. Oke. Exit dulu. Oke. 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 Sekarang coba kasih tambahan satu lagi yaitu banner ya. Kasih banner selamat datang di SW berapa. Tadi perintahnya apa? Banner MOTD. Masuk ke global configure dulu. Banner MOTD. OTD ya. Misalkan pakai pagar, oke. Selamat datang di SW3. Oke, entar. Ya, diuji coba tuh. Oke. Oke, enter. Nah, sudah muncul ya. Coba login. Ini konsolnya.
Oke, ini ke privilege mode. Oke. Oke, Destia. Ada lagi selain Destia? Sekarang yang bebas ini yang terakhir yang untuk VTY. Kalau bingung nanti saya padu. Ada yang mau share screen? Boleh angkat tangan? Yang VTY? Ikram. Oke, silakan share screen, Dok. Oke, Ikram. Ya, langsung ke Cisco-nya ya. Entire screen sudah ya tadi. Oke. Oke, ke switch dulu. Kita ke switch pakai konsol ya. Biasanya pakai konsol, jadi di switch 3 aja, switch 2, switch 2, switch 2. Tadi kan yang switch 3 udah diwakili ya. Switch 2 sekarang. Tampilannya bisa digedein dikit, Kram. Reference, oke. Font. Yang itu aja, 8. Udah jangan gede-gede banget. Yang itu aja yang digedein. Nah, keduanya, yang bawah juga. Oke, coba sekarang. Lewat PC ya, PC2. Bukan yang Switch 2 maksud saya. Switch 2. Yang tengah. Nah, oke. Udah di setup belum ini tadi? Udah selesai belum? Oke, kita exit dulu. Exit ya. Ini yang lain bisa ditiruin ya. Kita ke const yang ada di layar, tampilan di layar. Const. Kemudian line VTY ya. Spasi 0 spasi 15. Oke, enter. Kita mau kasih passwordnya apa tadi yang VTY 123. Enter. Oke, exit. Oke, sekarang INT. Enggak, langsung ke situ. Kita ke INT VLAN 1. VLAN 1. Oke. Kemudian kita no SH. Ketika no shutdown atau no SH. Oke, enter. IP spasi address. Ketikkan IP, misal bebas ya. 192.168. Oke, titik 1 spasi subnet max 255.255.255.0. Enter. Oke, sampai sini yang lain ketinggalan? Sampai sini? Ya. Oh, nggak kelihatan juga. Oke, kalau sudah buka PC-nya, itu di close dulu aja, close dulu. Buka PC lagi, PC-nya tadi. Ya, sekarang yang IP configuration. Close. IP configuration. Nah, di setting satu jaringan dengan yang tadi. Oke, bisa di close. Jangan di close itunya. Oke, lagi klik close yang bawah, jangan yang situ. Itu loh, silang yang. Nah, command prompt. Coba ping dulu. 192
168, oke, 20 titik. Oke. Itu fast forward dulu, yang itu tanda klik. Ya, klik lagi PC-nya. Coba sekali lagi. Bener ya IP-nya ya? Coba masuk ke suite-nya langsung klik suite aja, nggak perlu lewat ini. CLI. IP address. Do show, ketikan do show IP spasi int spasi brief br gitu aja. Ya, enter. Ya udah gitu enter. Terus ke bawah. State-nya gimana? VLAN up sebenarnya. Oh, lupa. Kabelnya belum kamu pasang, kan itu masih pakai konsol. Nah, fast ethernet. Bebas. Oke. Di fast forward biar cepat. Oke, ping lagi sekarang. Pakai arah panah atas aja di keyboard. Nggak perlu ngetik lagi. Ya, enter. Forward. Nah, reply kan. Sekarang baru telnet. IP yang kamu ping itu tuliskan pingnya diganti telnet. Telnet. Ketikan telnet. Telnet. Oke. IP. Ya. Ya, itu ada spasi tuh. Ya, ini udah bisa masuk ya, pakainya VTY. Oke. Oke. Ada yang masih bingung? Boleh ditanyakan? Oke, saya ulang lagi ya. Saya izin share screen untuk biar kalian nggak bingung. Misal nih ya, saya punya PC 2. Coba diperhatikan dulu. Saya punya PC 2. Ya, boleh lihat di depan atau boleh lihat di layar, sama aja. Kita EM on stay ini kan. Nah, kalau kita cek doso IP interface brief, itu kita lihat di sini kita punya VLAN tapi belum disetting IP dan posisinya down. Nah, kita mau nyalakan telnet, jadi supaya nanti kalau komputer lewatnya jaringan nggak ada kabel konsol itu bisa remote si switch. Caranya gimana? Kita ke VTY-nya dulu. VTY berapa tadi? 0 sampai 15. Kita izinkan dia untuk login. Oh ya, dia ternyata harus minta password dulu ya. Berarti password tadi 1, 2, 3. Oke. Ya. Itu yang dilakukan di line VTY-nya. Nah, masalahnya untuk telnet dan SSH itu syaratnya harus punya IP address. Ya. Padahal tadi ketika kita lakukan do show, ada nggak passwordnya? Belum. IP-nya ada nggak? Belum ya. Maka akan kita berikan sebuah apa? IP. Caranya kita masuk ke interface VLAN. Kenapa kok ke interface VLAN? Karena semua ini kalau kita sort, ini semuanya berada di VLAN 1 itu ya, kerja. Nah, lihat nggak? 111 sebelahnya dot. Sebentar banget lagi. Itu ya kan ada 3 kolom kan itu. Ada tulisan. Nah, sempat.
Ya, kelihatan ya, VLAN-nya satu semua ya. Berarti kita sepakat semua terhubung menggunakan VLAN satu. Nah, karena terhubung menggunakan VLAN satu, maka akan kita setup si VLAN-nya dengan cara INT VLAN satu. Kita masuk ke VLAN dulu. Terus kasih IP address 192.168.2.1.255.255.255.0. Terakhir no shutdown. Sehingga kalau kita cek pakai do show, yang terjadi ini sudah punya IP dan statusnya A. Nah, kalau sudah punya, sekarang hubungkan dulu PC-nya ke sini lewat kabel jaringan, pakainya kabel straight ya. Pasetannya 01 boleh, 03 boleh, gigabit juga boleh. Saya pasang di sini. Nah, sekarang PC-nya akan saya kasih IP biar satu jaringan dengan si switch, yaitu tadi 192.168.2.2. Oh, ada yang pakai 192.168.2.3. Sekarang kita coba ping 192.168.2.3. Itulah alamatnya dia sendiri. 2.1. Ya, reply ya. Sehingga kalau sekarang kita lakukan telnet 192.168.2.1, nah dia udah masuk ke switch-nya. Tadi passwordnya adalah P. Oh, itu 23. Nah, masuk dia. TKJ tadi kan yang konsol, kesini pakainya 123. Oke, itu ya. Nah, sekarang saya kasih ini biar kalian bisa praktek. Apa tadi pertama? Kita ke line VTY 015. Terus yang kedua, password 123. Berikutnya, login. Terus kita exit. Berikutnya, kita akan apa ya? Ke INT VLAN 1. Berikutnya kita no SH, kemudian kita kasih IP address 192.168, ini bebas ya, x.1 255 255 255.0. Berikutnya hubungkan PC ke switch menggunakan kabel straight ya. Terus setup IP address PC menjadi 192.168x.y, artinya sesuaikan ya. Berikutnya buka command prompt di PC dan lakukan ping IP switch, yaitu berapa tadi? Ping 192.168x.1. Terus remote dengan telnet menggunakan perintah telnet 192.168x.1. Nah, silakan lakukan. Tadi yang belum share screen siapa ya? Iva,
Bisa share screen? Ya, hampir jam 2 nih. Kita selesaiin ya. Setelah ini sudah dulu. Pilih yang entire ya nanti Pak. Oke, bentar. Oke. Digedein dulu aja tampilannya di Cisco-nya. Option. Reference. Oke. Ya, itu agak gedein dikit lah. Yang size itu application. Ya, itu aja. Ya. Oke. Lain oke. Passwordnya apa tadi? Ya, gedein aja nggak apa-apa. Di maximize aja kayak tadi bagus. Oke, langsung. Oke. Terus? Launchingnya belum. Kasih IP. Itu di depan kan ada. Oke. Oke. Nah, oke. Sekarang di PC-nya dihubungi. Close saja. Oh, boleh. Langsung setting IP ya. Oke. Di subnet masih? Belum. Klik. Oke. Silakan terus. Close dulu ya. Di close dulu aja PC-nya. Udah dihubungin kabelnya. Nah. Oke, fast forward dulu biar itu warnanya hijau dulu. Di fast. Oke. Sekarang coba ping dulu ya. Bukan di terminal, di command prompt. Command prompt-nya yang di Cisco lah. Itu plus dulu. Nah, itu. Satu kan, 2 IP-nya dia. Nah, tunggu dulu. Ya, biasanya ini karena penyebaran ARP ya. Nah, udah mau. Oke, sekarang telnet. Ketikkan telnet. Terus IP yang kamu ping, tidak usah IP. Telnet, IP yang kamu, ya. Oke. Ya, coba masukkan. Berarti passwordnya Vitiba ya. Oke, saya rasa cukup sekian. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup mudah ya? Cukup mudah lah. Masa iya sulit? Ya, kalau gitu kita coba sekian. Minggu depan
atau pertemuan berikutnya kita akan coba bahas materi selanjutnya. Ya, ada kurangnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya tutup, lupa saya ada yang kelupaan. Mungkin ada yang mau menyampaikan tentang tanggapannya tentang materi hari ini. Satu aja, yang tadi belum action siapa ya? Yang cowok siapa yang belum? Ya, coba satu aja. Bisa open mic di situ? Oh, tidak bisa. Oh, belum. Oke. Ya, nanggapi aja, bebas. Pusing. Tapi paham deh. Sama materinya juga paham deh. Oke, cukup paham. Berikutnya siapa? Kela. Ya, tanggapannya mungkin bisa pinjem punyanya siapa? Oh, Iva juga kan bisa juga ya. Oke. Untuk hari ini gimana? Hah? Pusing. Oke, Brian, gimana Brian? Bisa open mic Brian? Kasih tanggapannya? Oh, nggak bisa juga. Oke, Destia. Bisa open mic, kemudian tanggapannya untuk materi hari ini gimana? Bisa guys. Ya, bisa disampaikan gimana materinya? Materinya seru. Bisa dipahami? Bisa. Oke, kalau itu hari ini tepuk tangan buat kita semuanya. Ya, ada kurangnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.